Oke. Ci, jangan salah lo, Ci, anjir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Warahmatullahi wabarakatuh. dengan kita dari kelompok 2 kewirausahaan dan dengan saya sendiri Al-Ghifari, kemudian ada Saya Rizky Septiani. Dan formasi kita masih sama ya guys. Di sini kita akan membahas tentang fintech, inovasi, solusi finansial bagi UMKM, experiential learning. Di sini ada 3 pertanyaan dan akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari nomor 1, bagaimana dan apa kontribusi fintech pada UMKM di Indonesia? Digitalisasi pada sektor keuangan membuat para lembaga di sektor keuangan berlomba-lomba meningkatkan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pangsa pasarnya. Perbankan adalah lembaga yang paling gencar dalam menerapkan dan mengembangkan finansial teknologi atau fintech. Fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Saat ini, fintech mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding, dan transaksi keuangan online lainnya. Tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya. Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia selaku bank sentral. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Fintech telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash. Kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dan diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Selain itu, fintech juga berkontribusi dalam 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya. 2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement, dan clearing. 3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. 4. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. 5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Kemudian dilanjutkan oleh Vicky, silakan. Soal yang nomor 2 yaitu bagaimana upaya pemerintah menjamin bahwa fintech tidak akan merugikan masyarakat, terutama UMKM di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan mengenai fintech telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha penggadaian. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan fintech di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengakomodir, tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi investor maupun para pencari dana. Adapun aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan fintech dan e-commerce di Indonesia. Peraturan BI ini mengatur beberapa hal mengenai akomodasi inovasi fintech dan e-commerce.
keamanan dan kenyamanan konsumen, serta menjaga pemerataan para pelaku industri vintage di Indonesia. Selain regulasi, tentunya ada aspek lain yang harus diperhatikan para pelaku industri vintage di Indonesia. Pada prinsipnya, terdapat 6 aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis bidang vintage di Indonesia, yaitu perizinan, AD atau ART, perusahaan, perjanjian atau kontrak, bukti kepemilikan aset, sengketa hukum, dan perpajakan. Dengan memperhatikan keenam hal tersebut, maka pengembangan bisnis vintage di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Cici. Dapat Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait vintage adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. 2. Dalam hal keuangan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia wajib setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. 3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga wajib setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. 4. Dalam hal pembayaran penyelesaian atau subsidi dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Terus, soal nomor 3, kunjungi website terbuka P2P atau lending berbasis online yang mempertemukan pelaku usaha kecil menengah yang membutuhkan modal dan layak kredit dengan pemberian pinjaman yang ingin mencari alternatif investasi. Setelah mengunjungi website-nya, diskusikan pertanyaan berikut. Apakah uang layanan P2P, finansial teknologi atau fintech telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Super lending P2PL merupakan suatu platform fintech yang menawarkan pinjaman modal atau biaya secara online. Selain sebagai penyediaan dana secara online, P2PL juga memiliki tugas yaitu analisa risiko. Besarnya kebutuhan dana di Indonesia menjadikan platform P2P ini memiliki perkembangan yang sangat pesat daripada platform fintech lainnya. Ruang lingkup P2P yaitu masyarakat yang menginvestasi dan pelaku UMKM. Selanjutnya dibacakan. Oke, selanjutnya. Apakah yang membedakan P2P dengan permodalan lain yang kalian tahu? Ada beberapa hal yang membedakan P2P dengan permodalan lain. Di antaranya, 1. Kompensasi yang diberlakukan. P2P lending menerapkan kompensasi bunga bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Pengaju pinjaman akan mendapatkan bunga pinjaman yang sangat terjangkau, yaitu antara 7% hingga 30% per tahunnya. Tingkat bunga yang akan Anda dapatkan tersebut tergantung dari tingkat risiko yang terdapat pada data pengajuan. Sementara pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga keuntungan yang lumayan tinggi, yaitu mencapai 10% hingga 35% per tahun. Kedua, persetujuan pengajuan dana. P2P lending merupakan platform pinjaman uang online atau pinjol tanpa harus menyertakan surat berharga seperti rumah, tanah, mobil, dan lainnya.
sebagai jaminan. Dokumen yang diberlakukan sebagai syarat utama hanya berupa identitas pribadi, NPP, surat izin berdirinya usaha, dan rekening yang aktif minimal selama 3 bulan. Pengajuan pinjaman akan segera diproses bila dokumen yang diberlakukan sudah lengkap. Dalam P2P, Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dari para investor dan kewajiban pengembaliannya. Hal ini juga mewajibkan Anda untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan bisnis tersebut sesuai kesepakatan. 3. Faktor persetujuan pendanaan. Mengingat pihak fintech akan menyalurkan sejumlah dana yang tak sedikit. Selain kelengkapan dokumen yang menjadi syarat utama, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dengan tepat sebelum melakukan persetujuan. Pada fintech P2P lending, peminjam wajib memberikan semua informasi bisnis atau usaha yang dijalankan secara detail tanpa ada yang disembunyikan. Beritahu juga mengenai perkembangan bisnis selama beberapa tahun belakang dan apa yang akan direncanakan ke depannya terhadap bisnis Anda. Yang terakhir, keterlibatan investor. Terlibatnya investor pada bisnis Anda biasanya ada sebuah kesepakatan di awal atau muncul permasalahan. Sama halnya dengan P2P lending. Sebenarnya investor tidak akan ikut campur mengenai perkembangan bisnis Anda selama Anda bisa membayar tagihan setiap bulannya dengan tepat waktu. Tetapi, bila Anda mengalami sebaliknya, tentu investor akan turun tangan sebab ada sejumlah uang yang disetorkan. Oke, Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang apa itu fintech dan apa keuntungan fintech bagi pelaku UMKM dan bagaimana peran pemerintah dalam fintech ini. Dan juga yang terakhir tadi kan yang membedakan P2P lending fintech dengan permodalan lain yang kalian tahu. Jadi di sini yang kita tahu P2P lending ini meminjamkan modal. Jadi kayak fintech yang dapat meminjamkan modal gitu loh. Jadi bukan hanya fintech biasa gitu kan. Fintech kan macam-macam ya guys. Jadi kayak kalau fintech yang lainnya, misal fintech yang kayak OVO, GoPay gitu kan itu tidak bisa meminjamkan modal ya. Sedangkan yang kayak seperti modalku, kayak finansialku, terus aku laku, kayak gitu kan dia mereka kan bisa pinjam dari, nah kayak gitu juga mereka juga bisa pinjam dari platform tersebut gitu loh deh. Jadi kayak kita pinjam duit gitu kayak ke bank gitu loh. Jadi lebih mudah juga kayak gitu memudahkan setiap UMKM yang ingin menambah modal gitu guys. Jadi mungkin itu saja. Ada yang mau nambahin? Cukup. Enough. Ya udah. Kalau gitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.